Dalam Al-Quran ada surah Al-Qasas, yang artinya surat cerita-cerita, surat ke-28. Dalam surat Al-Qasas, Al-Quran menceritakan mengenai Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan juga ada surat Yusuf yang isinya fokus akan kisah sejarah Nabi Allah Yusuf. Al-Quran mengungkap bahwasannya kami akan mengisahkan kepada kalian min ahsanil qasas, kisah yang terbaik. Padahal ada surat Al-Qasasnya. Tapi dalam surat Yusuf, Al-Quran mengungkap min ahsanil qasas. Kemudian di sana dikisahkanlah perjalanan kehidupan Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf hidup sekitar 3 abad setelah Nabi Allah Ibrahim. Jadi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq dan sampai bin Ibrahim. Nabi Allah Musa hidup sekitar 7 abad. Sekitar 600 tahun lebih setelah Nabi Allah Yusuf. Tetapi mempunyai persamaan dan perbedaan yang luar biasa menarik, yang sebagiannya saya tulis di sini untuk menggampangkan. Pertama adalah persamaannya, Nabi Yusuf dan Nabi Musa sama-sama terancam dibunuh ketika masa kecil. Nabi Yusuf terancam oleh saudara-saudaranya yang iri hati. Karena ayahnya, Nabi Allah Yaqub, sangat sayang dan mencintai Nabi Yusuf. Nabi Allah Musa terancam dibunuh oleh penguasa, yaitu Fir'aun. Yang mana dia mendapatkan info dari para peramalnya bahwasanya akan lahir anak laki dari Bani Israel yang akan menggulingkanmu. Jadi setiap anak kecil yang lahir, ia bunuh. Jadi dua-duanya terancam mau dibunuh. Kedua, dua-duanya dibuang di masa kecil. Nabi Allah Yusuf dibuang ke sumur. Nabi Allah Musa dibuang ke laut. Ketiga, dua-duanya sama-sama diadopsi, diambil sebagai anak angkat. Kemudian dua-duanya sama-sama tinggal dan menetap di istana. Kelima, kedua-duanya mempunyai saudara yang dicinta, yang paling dicinta. Nabi Allah Yusuf Benjamin dan Nabi Allah Musa Harun alaihissalam. Kemudian dua-duanya sama-sama hidup di Mesir dan di Syam. Syam yang mana masa itu mencakup Palestina. Kalau sekarang Syam ada Syria, ada Jordan, ada Palestina, ada Libanon. Tapi itu mencakup dan hidup di Palestina. Kemudian kedua-duanya sama-sama mendapat tantangan terbesar, mendapat cobaan dari salah satu sang pengasuh. Ketika di mana masa kecil, dalam surat Yusuf ayat ke-10 dinyatakan wa alquhu fi ghayabatil jubb. Jadi ketika saudara-saudaranya mau membunuh, kemudian saudaranya atau kakaknya yang bernama Levi atau Lawi, dia menyarankan jangan dibunuh, kita buang saja supaya menyelamatkan. Akhirnya kita buang aja di sumur. Mungkin nanti ada yang mengambil dia dan dia akan terasingkan. Diasingkan oleh saudara-saudaranya. Kemudian dikatakan wa'alquhu fi ghayabatil jub. Dan kemudian Nabi Allah Yusuf dibuang ke sumur. Nabi Allah Musa dalam surat Al-Qasas ayat 7 diwahyukan kepada ibunya karena takut kalau disimpan bakal datang serdadu Fir'aun dan ketahuan kemudian akan dibunuh. Tidak tahu akan diselamatkannya di mana Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Musa. Maka diturunkan wahyu kepada ibu Nabi Allah Musa untuk membuangnya ke sungai, ke laut. Kemudian fa'alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani. Janganlah engkau takut dan jangan engkau sedih. Setelah dibuang, diadopsi. Dan kata ini, pernyataan ini setelah 7 abad berlalu sama. Ditemukan oleh siapa Nabi Allah Yusuf? Ditemukan oleh Al-Aziz, sang menteri. Suaminya Zulaikha. Ya, kalau dalam sejarah disebut namanya Putifar. Ketika dia nemu dan dia beli Nabi Allah Yusuf,
Dia sampaikan kepada istrinya, dia bilang, akrimi mathwah asa an yanfa'una aw nattakhidahu walada. Dalam surat Yusuf ayat 21. Berikan dia tempat yang layak, pelayanan yang layak. Ya, senangkan dia, bahagiakan dia. Asa an yanfa'una aw nattakhidahu walada. Mungkin dia akan bermanfaat bagi kami, atau kami bisa ambil dia sebagai anak. Berabad-abad kemudian di masa Nabi Allah Musa, ketika Siti Asia, istri Fir'aun, apa yang dia katakan? La taqtuluh. Begitu terlihat ditemukan di sungai, jangan dibunuh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Sebagaimana? Mungkin dia akan bermanfaat bagi kami, atau kita jadikan dia sebagai anak. Jadi dua-duanya tuh diadopsi. Jadi itu persamaan-persamaan. Kemudian bukan hanya masalah persamaan. Ada satu keajaiban yang di atasnya itu dalam penuturan dua kisah yang berbeda. Di kisah Nabi Allah Yusuf, Al-Quran dalam surat Yusuf yang difokuskan perannya dan dikisahkan adalah sang ayah. Tiada kisah tentang sang ibu. Kita hampir tidak tahu baca sejarah bagaimana saat itu ibunya Nabi Allah Yusuf. Sang ayah, kesedihan sang ayah, Nabi Allah Yaqub. Dalam pengisahan Nabi Allah Musa, tiada kisah ayah. Al-Quran fokus pada sang ibu. Yang dikisahkan adalah ibunya. La takhafi wa la tahzani. Kisah di mana kesedihan ibu Nabi Allah Yusuf. Jadi satu fokus pada ayah, satu fokus pada ibu. Kemudian yang adopsi, yang menyelamatkan dan yang mengasuh di Nabi Allah Yusuf siapa? Bapak tiri, sang suami. Di Nabi Allah Musa, sang istri, Siti Asia. Di Nabi Allah Yusuf ingin disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Di Nabi Allah Musa diselamatkan oleh saudarinya. Di sini saudara-saudara ingin menyingkirkan dari keluarga orang tua. Di sini saudari menyatukannya dengan orang tua. Kemudian ini juga menarik. Nabi Allah Musa masa kecilnya hidup di istana. Ya, masa tuanya hidup di Syam. Nabi Allah Yusuf masa kecilnya di pedesaan. Masa tuanya hidup di istana. Terus Nabi Allah Yusuf awalnya menggembala bersama ayah dan Bani Israel yang masih 12 suku dari putra-putra Nabi Allah Yaqub hidup di pedesaan. Nabi Allah Yusuf kecil menggembala. Besar, kemudian menjadi bendahara di istana. Dan orang kepercayaannya raja yang masuk Islam, raja yang monoteis. Nabi Allah Musa menggembala. Satu, mengajak keluarganya dari Syam ke Mesir. Dan satu, mengajak keluarganya dan yang sudah menjadi suku kaumnya keluar dari Mesir ke Syam. Nabi Allah Yusuf mengundang dan mengajak seluruh keluarganya untuk masuk ke Mesir. Karena dia membuat Mesir aman dan tetap punya di masa yang mana seluruh negara lainnya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hal lain lagi. Dalam poin yang mana perbedaan, persamaan dan perbedaannya. Nabi Allah Yusuf tidak bersalah, tetapi masuk penjara. 7 tahun di penjara. Tidak bersalah. Tertuduh, dituduh, divonis dan masuk penjara selama 7 tahun. Tidak bersalah. Nabi Allah Musa bersalah dalam tanda kutip. Bersalah sebagaimana dituturkan oleh Al-Quran. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kapan bersalahnya? Ketika dia membantu salah seorang mukmin dari Bani Israel yang sedang bertarung dan Nabi minta tolong, kemudian Nabi Musa menolong dan memukul sang musuh yang hendak menzaliminya. Dengan satu pukulan orang itu jatuh mati.
Ini bisa didakwa dengan pembunuhan walaupun bukan tingkat imam, tapi bisa didakwa oleh karena itu dicari dan ingin dihukum. Sehingga kemudian Nabi Allah Musa lari kemana? Keluar dari Mesir ke Madian sampai bertemu putri Nabi Syuaib dan Nabi Syuaib, dan selama tahunan di sana. Jadi apa kata Nabi Allah Musa? Qala Rabbi inni zalamtu, ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, faghfaralah. Kemudian Allah ampun. Al-Quran juga menyebut ini dalam ayat surat Qasas ayat 21-nya, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Keluar seraya dalam ketakutan, mawas. Keluar dari Mesir Nabi Allah Musa sampai ke Madian itu. Jadi satu tidak bersalah tetapi dipenjara. Satu bersalah dalam tanda kutip. Bersalah dalam tanda kutip. Beliau menolong. Apa? Kadang kalau kita mau lihat hikmahnya, terjawab sendiri dalam Al-Quran. Ketika kita baca ayat-ayat itu, mengapa kok bisa yang tidak bersalah malah dipenjara? Yang bisa, kemungkinan bisa dipenjara, atau diadili setidaknya, dia malah bebas. Dan berhasil kabur. Kita lihat ini adalah dari faktor doa. Betapa dahsyatnya doa. Jadi dalam melihat ayat-ayat, jadi terungkap, terkuat. Bahwasannya Nabi Yusuf masuk penjara. Nabi Yusuf katakan apa? Qala rabbis sijna ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ketika digoda, waktu digoda oleh para wanita karena dari gantengnya Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yusuf tidak kuat, dikejar-kejar oleh wanita, dikejar-kejar oleh yang asuhnya juga. Sebegitu cinta pada dia, sebegitu tampan, sebegitu alim, sebegitu bijak. Siapa yang tidak tergila-gila? Dikejar-kejar, kemudian apa doanya Nabi Allah Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dalam surat Yusuf ayat 32. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih baik bagiku daripada apa yang mereka inginkan. Dia orang yang beriman, tapi dia minta. Akhirnya, jadi kata pepatah barat itu, be careful of what you wish for. Hati-hati dari apa yang engkau inginkan, apa yang engkau minta. Nabi Musa itu menyadari dan mengatakan, Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli, ampunilah aku. Faghfaralah. Nabi ini seorang nabi. Kemudian ketika keluar, qala, doa lagi yang kedua ini di dalam ayat 21 kita lihat doanya Nabi Allah Musa. Qala Rabbi najjini minal qaumi zalimin. Ya Allah, Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim, kaum yang zalim. Kemudian di ayat 22 disebutkan lagi oleh Al-Quran doanya Nabi Allah Musa. Falamma tawajjaha tilqa'a Madyana, ketika dia keluar dari Mesir dan dia di padang, di sahara, di bawah langit, di tengah-tengah ketiadaan, doa Nabi, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah memberikanku petunjuk jalan. Dia terselamatkan. Jadi itu mungkin salah satu dari hikmahnya. Tetapi lihat betapa banyaknya yang khusus persamaan dan yang perbedaan dan persamaan. Dua-dua sama-sama terancam dibunuh. Dua-dua sama-sama hidup di istana. Satu diselamatkan oleh sang suami Nabi Yusuf, satu diselamatkan oleh sang istri. Satu dapat godaan dan ancaman dari sang istri, satu dapat godaan dari yang sang suami. Nabi Musa dari Fir'aun. Kemudian satu membawa Bani Israel dari Syam dari Palestina ke Mesir. Kemudian setelah sekian abad kemudian satu lagi Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Mesir dan membawanya ke Syam. Yang satu menarik keluarga dan sukunya dari kehidupan pedesaan ke kota. Yang satu lagi menyelamatkan dan mengembalikan dari yang hidup mustaqil, dari yang hidup secara menetap di kota, yaitu di Mesir, membawanya lagi kepada pedesaan dan hidup nomaden. Ya. Istilahnya ke Badawi, Bani Israel. Kemudian
Satu yang dikisahkan oleh Al-Quran adalah ibunya, yang satu adalah ayahnya.